Film superhero memang telah ada sejak lama. Namun, kepopulerannya semakin bertambah ketika Marvel Studios menghadirkan Marvel Cinematic Universe (MCU). Semakin banyak orang yang akhirnya tertarik dengan film superhero, bahkan tidak sedikit juga tokoh perfilman, baik sutradara maupun aktor, yang tertarik untuk terlibat di dalamnya. Bagi masyarakat Nusantara, khususnya orang Jawa, karakter superhero bukanlah hal baru. Tokoh dengan kekuatan super banyak ditemukan dalam kisah pewayangan. Meskipun bersumber dari kitab Ramayana dan Mahabharata dari India, namun penyajian kemampuan bertarung tokohnya sangat berbeda dengan yang digambarkan dalam pewayangan Jawa. Gatotkaca misalnya, di India ia hanya digambarkan sebagai sosok raksasa yang bertarung hanya mengandalkan besar ukuran tubuhnya. Sementara dalam pewayangan Jawa, Gatotkaca meskipun keturunan raksasa namun divisualisasikan sebagai sosok dengan ukuran normal dan memiliki kekuatan super, seperti yang ditampilkan dalam Mobile Legends. Demikian pula Pandawa 5, dalam film maupun serial Mahabharata ditampilkan hanya memiliki kemampuan olah senjata, namun dalam pewayangan Jawa kemampuan mereka setara dengan superhero. Dalam video kali ini kita akan membahas kemiripan Pandawa 5, tokoh utama dalam kisah Mahabharata dengan karakter superhero yang tergabung dalam Avengers. Seperti yang kita ketahui bahwa Pandawa 5 terdiri dari 5 orang bersaudara, putra Pandu Dewa Brata, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Puntadewa dan Hulk. Puntadewa atau yang lebih dikenal sebagai Yudhistira. Pandawa tertua ini memiliki watak yang mulia, welas asih dan selalu berkata jujur. Dalam kisah Mahabharata dia digambarkan sebagai tokoh yang ahli memainkan tombak. Kemampuannya memainkan tombak mampu menewaskan Prabu Salya saat perang Baratayuda. Di dalam pewayangan Jawa Puntadewa memang memiliki pusaka berwujud tombak dengan nama tombak Korowelang, namun belum pernah sekalipun dalam pementasan wayang Puntadewa menggunakan tombak untuk bertarung, bahkan untuk membunuh musuhnya. Dalam perang Baratayuda yang digambarkan dalam versi pewayangan Jawa, Prabu Salya gugur bukan karena tertusuk tombak milik Puntadewa, melainkan ajian Candrabirawa yang ia miliki pudar ketika berhadapan dengan Puntadewa, yang konon memiliki darah putih. Puntadewa digambarkan dalam pewayangan Jawa tidak suka dengan kekerasan, ia sangat welas asih, bahkan ia tidak tega untuk membunuh semut sekalipun, namun ketika dia marah dengan menggerakkan kalung pusaka yang bernama Kalung Rombyong, ia mampu berubah menjadi raksasa yang menyeramkan bernama Dewa Amral. Hal ini membuat kita teringat pada sosok Dr. Bruce Banner, karakter yang santun, namun bisa berubah menjadi monster yang bernama Hulk, yang sanggup memunculkan kekuatan luar biasa, sejalan dengan tingkat kemarahan tokoh ini. Emosi yang kuat seperti kemarahan, teror, dan kesedihan juga menjadi pemicu perubahan fisik Banner menjadi Hulk. Yang kedua, Bima dan Thor. Bima atau Wrekodara adalah Pandawa nomor 2, memiliki paras wajah yang garang dengan fisik yang tinggi besar, seolah menjadi sosok paling perkasa sejagat pewayangan. Dia titisan Batara Bayu dewa penguasa udara dan angin, meskipun tidak bisa terbang namun mampu melompat layaknya melayang di angkasa. Yang istimewa ia memiliki kuku yang sangat tajam dan muncul saat dibutuhkan, seperti cakar Adamantium milik Wolverine. Wrekodara memiliki kemampuan perang jarak dekat, ia ahli dalam memainkan gada atau palu raksasa. Sama seperti halnya Thor yang terampil memainkan palu Mjolnir untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tubuh yang tinggi tegap dan jambang dan kumis yang menghiasi wajahnya yang rupawan, Thor sangat merepresentasikan sosok Bima atau Wrekodara dalam pewayangan Jawa. Dibandingkan sosok Bima yang disajikan dalam film-film Mahabharata. Ketiga, Arjuna dan Hawkeye. Arjuna adalah sosok yang rupawan serta terampil menggunakan berbagai macam senjata, terutama dalam menggunakan panah. Satu-satunya tokoh dalam Avengers yang merepresentasikan Arjuna atau Janaka tentu saja Hawkeye. Dalam pewayangan Jawa Arjuna memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Hawkeye, yaitu dia tidak saja ahli dalam bermain senjata saja, namun dia sosok seorang seniman yang pandai memainkan alat musik dan menari. Meskipun secara fisik Pandawa yang tertampan itu Nakula, namun kemampuan Arjuna dalam memikat lawan jenis mengalahkan seluruh laki-laki di jagat pewayangan, oleh sebab itu ia mendapat julukan Lelananging Jagat. Keempat, Nakula dan Dr. Strange. Nakula adalah Pandawa nomor 4 putra Pandu dengan Dewi Madrim.
Secara kekuatan dan fisik memang tidak ada kemiripan antara Nakula dengan Dr. Strange, namun kemampuan Nakula dalam menyembuhkan penyakit mirip dengan profesi Dr. Strange sebagai seorang dokter. Karena Nakula disebut pula dengan nama Pinten yang berarti nama tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dipergunakan sebagai obat, ia juga titisan Dewa Aswin, dewa yang ahli dalam pengobatan. Selain itu ia juga mempunyai cupu berisi banyu panguripan atau air kehidupan, pemberian Batara Indra. Kelima, Sadewa dan Spider-Man. Mungkin teman-teman akan tertawa mendengar hal ini karena Sadewa sama sekali tidak memiliki kemampuan merayap ataupun menembakkan jaring pada musuhnya. Sadewa adalah Pandawa yang termuda, ia memiliki kecerdasan dan kecerdikan melebihi seluruh murid Universitas Sokalima. Disinilah letak kesamaan antara Sadewa dengan Peter Parker, cerdas dan muda. Karena kehebatan Spider-Man dalam mengalahkan musuhnya bukan terletak pada kemampuan super saja, melainkan pada kecerdikannya. Selain itu Sadewa memiliki kemampuan dalam merawat dan menjinakkan hewan, hal ini sama seperti Spider-Man yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya yang memiliki unsur hewani seperti Dr. Octopus, Lizard, Scorpion, Vulture dan lainnya. Demikian kekuatan Pandawa 5 yang direpresentasikan dalam tokoh-tokoh superhero Avengers. Lalu bagaimana dengan Kapten Amerika dan Iron Man yang merupakan karakter utama Avengers? Mereka tidak nampak pada tokoh Pandawa 5 melainkan pada tokoh pendukungnya. Kapten Amerika merepresentasikan tokoh Krishna. Keduanya memiliki kemampuan dalam memimpin pertempuran serta strategi perang yang jitu. Keduanya juga memiliki senjata berbentuk lingkaran. Kapten Amerika memiliki tangan vibranium sementara Krishna sangat sakti dengan senjata cakranya. Keduanya juga didampingi sidekick, Krishna didampingi Setiaki dan Kapten Amerika didampingi oleh Becky Banners. Sementara untuk Iron Man, ia merepresentasikan tokoh Gatot Kaca. Seperti Iron Man dalam pewayangan Jawa, Gatot Kaca satu-satunya ksatria yang memiliki zirah dan memakai topeng yang bernama zirah antrakusuma dan topeng wajah atau topeng baja. Gatot Kaca juga mampu mengeluarkan tembakan dari kedua telapak tangannya seperti Iron Man. Pukulan tersebut bernama pukulan Braja Denta dan Bajra Musti serta Ajian Narantaka. Kemiripan lainnya Gatot Kaca digambarkan mampu terbang tanpa elar atau tanpa sayap. Selain itu keduanya juga memiliki sinar di tengah dadanya. Jika Iron Man terpasang arc reaktor yang terpasang di jantungnya. Gatot Kaca terpasang sarung pusaka konta pada perutnya yang terimplan pada proses pemotongan tali pusarnya. Dan yang paling mirip pada keduanya yaitu kumis yang ikonik. Demikian kemiripan Pandawa 5, tokoh utama dalam pewayangan Jawa dengan karakter superhero yang tergabung dalam The Avengers. Silahkan ketik komentar bila ada yang kurang dalam video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Bukane kang wiworo alam ingkang jagat gumelan kemarin kang candraning agesang caritane kang wayang purwa Satria Pandawa Satria Kurawa kang hawa tasyura arwata asyura
mung setitik cacatira ora sudi labrak Joko Tingkir mergo nantang